the broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. Yo, oke guys, balik lagi di Klon Reptil. Jadi kali ini gue mau bikin konten. Wah anjir, dia ternyata harus update guys. Waduh, oke nanti ini gue cut aja dulu. Karena gue udah lama juga gak main game. Dan ya sekali-kali gue pengen main game lah. Gue pengen bikin konten gameplay Genshin Impact. Tapi mungkin ini gue cut aja sampai nanti udah masuk ke gameplay. Ini kayaknya ada updatean baru dan gue belum tahu nih updatean apa ya. Jadi mungkin gue cut dulu aja sampai updateannya selesai ya. Oke, halo guys. Jadi ini gue udah selesai update game Genshin Impact gue. Sekarang gue udah masuk ke gameplaynya. Jadi mari kita lihat. Gue terakhir main berapa ya? 2 bulan apa 3 bulan yang lalu sih. Udah cukup lama. Dan ini gue sampai harus buka softcase gue karena HP-nya jadi panas banget ya guys. Gila sih ini game. Tapi gue emang ada di settingan ultra dengan 60 fps. Ya emang berat, wajar gitu. Dan gue terpaksa harus sambil ngecharge karena gue tahu ini rekaman pasti bakalan lama ya guys ya. Karena di rekaman ini gue bakalan ngasih tips untuk pemula. Ya walaupun gue pemula juga sih, tips untuk pemula dan untuk tips ngegacanya. Ya semoga aja primo game gue ada dan gue bakal ngasih tips ngegacanya. Dan ya pas sekali guys ada di sini. Jadi untuk pertama-tama gue pasti harus ngecek ini dulu. Wah, sekarang ada si ini si Cilde sekarang ada lagi ya di revamp ini ya. Keren juga, Cilde udah kembali lagi guys. Dan untuk Genshin Impact ini sempet turun banget ratingnya ya guys ya. Oke, jadi kemarin itu sempat ada event ulang tahunnya Genshin Impact. Dan wih, apa ini? Dapat karakter Aloy kah? Wih, iya guys, dapat karakter Aloy gratis. Siap guys, dapat karakter Aloy gratis. Oh, jadi alah, dapat karakter Aloy gratis. Keren juga ya guys ya. Gue baru tahu sih. Jadi karakter Aloy ini karakter bintang 5 kedua gue setelah Deluxe. Jadi gue pernah punya karakter Deluxe. Aduh, ini apa sih Telegram? Apa ya? Twitter itu lagi kenapa ya guys ya? Dia kayak aneh gitu loh, setiap ini ada Twitter masuk mulu gitu. Gue nggak paham juga sih. Nah jadi di sini gue ada beberapa main quest yang gue beli kemarin itu ya. Bukan beli sih, lebih ke nuker kunci ya. Oh ini ada beberapa rincian. Oke, kita mulai leveling aja kali ya guys ya. Karena gue tuh butuh leveling ya. Tapi untuk sebelumnya ini gue kasih tips kalian untuk ngegacha ya. Mungkin menurut gue ini sedikit worth it karena gue dapet deluxe dari sini. Jadi gue kalau ngegacha tuh pasti kesini dulu ya. Ada di peta rahasia. Jadi kalau kalian nggak tahu mungkin dia ada di sini ya. Di dekat Strom, di dekat misi-misi ini. Jadi kalian harus ngebuka dulu untuk masuk ke ruang rahasia. Nah dia adanya di sini ya guys ya, di deket Entom City Asian Flash. Nah di sini tuh ruang rahasianya ya. Kalau kalian baru-baru masuk itu baru-baru main game pasti ini kekunci dan kalian harus ngebuka kuncinya dengan ngumpulin ini artefak ini. Kalau gue nyebutnya bukan artefak sih, prasasti kuno ya. Kalian harus ngumpulin prasasti kuno itu sekitar 8 sama yang di sini ya. Jadi ada 8. Jadi sebenarnya yang kalian kumpulin selain dari situ tuh cuma 7. Cukup susah sih guys. Nah gue ini pemain solo ya. Jadi kalau
ada begitu gue kurang, gue nggak bakal nerima sih. Jadi itu nanti aja setelah gue rekaman ya guys ya. Jadi gue mau ngasih tahu kalian tuh untuk yang pertama banget, kalau kalian mau ngegacha tuh kalian bisa ngikutin tips dari gue, yaitu kesini dan kita langsung aja ngegacha. Kita tukar primo game kita dulu ya guys. Kita ke toko dulu, kita tukar primo game kita nih. Dapat berapa ya? Dapat 2 kayaknya deh. Oh enggak, cuman dapat 1 guys. Tapi nggak apa-apa, cuman dapat 1. No problem. Jadi yang pertama itu kita ke situ dulu dan kita coba gacha 1 dulu. Biasanya sih dapatnya, dapatnya lumayan guys. Nah itulah, lumayan lah ya, dapat karakter Ningguang ya. Oke, dapat karakter Ningguang. Kayaknya gua Ningguang udah ada deh, karakter Ningguang. Nah ya kan, kalian lihat kan cukup worth it. Di ruangan rahasia itu kalian langsung dapat karakter paling nggak bintang 4, dan menurut gue cukup worth it ya. Bahkan gue kayaknya ada Ningguang deh. Kita lihat konsentrasinya. Oh enggak, gue kira gue udah pernah punya Ningguang, ternyata belum pernah punya ya guys ya. BTW gue nggak tahu ini Ningguang ini skillnya apa aja. Mungkin nanti aja dulu kita coba ke si ini dulu, Aloy. Jadi sebelum kita mau berfokus ke Aloy ini, kita harus ngelihat dia ini tipikal karakter yang kayak gimana ya guys ya. Apa dia berfokus ke apa. Jadi kita nggak bisa sembarangan naro-naro artefak. Kita harus ngelihat fokusnya. Kayak ini gue memfokuskan karakter ini ke critical. Jadi artefak yang gue pakai itu benar-benar fokus untuk naikin critical damage-nya. Kalau di sini gue ada Barbara itu healing gue. Jadi item yang gue pakai tuh item healing semua. Sedangkan di sini ada karakter utama gue. Jadi gue sama sih, gue memfokuskan ke critical-nya ya. Ke critical, dan kalau di sini gue memfokuskan ke elementalnya. Untuk karakter gue sih siapa ini, gue lupa sih namanya. Nama karakter utamanya ini Aetra ya. Lupa lah gue namanya, pokoknya itulah. Jadi gue memfokuskan artefaknya ini untuk elementalnya ya guys. Elemental mastery. Jadi gue bener-bener memfokuskan untuk elementalnya. Dan di sini di game Genshin Impact ini bukan cuman kita sekedar bertarung ya, kita harus ngelihat elemental dari lawan kita. Misalkan kayak elementalnya es, lawan yang cocok itu bukan air, justru kita bisa kalah kalau ngelawan yang elementalnya air. Kita harus ngelawannya dengan elemental yang api. Jadi itu lebih mudah lah istilahnya. Jadi ini kita langsung aja, kayaknya gue harus ngesetting dulu deh. Soalnya ngeframe banget ini, parah ngeframe-nya ya guys ya. Gue mau setting dulu mana ya, grafiknya mau gue rendahin dulu ke, oh gila ini tinggi semua guys. Grafik lanjutannya aja tertinggi. Kualitas grafiknya gue mau bikin ke tinggi aja lah. Oke, kita lihat apakah dia mendingan. Oke, masih agak-agak ngeframe ya. BTW gue make HP dengan spek Snapdragon 845 apa 860, gue juga lupa. 860 kayaknya sih. Snapdragon 860, RAM 8. Terus untuk internalnya tuh 200 berapa gitu, 255 kalau nggak salah deh, gue lupa juga. Karena ini mendadak sih gue rekamannya. Karena ya kebetulan aja gue pengen main game gitu. Jadi untuk yang pertama banget, gue tuh kalau gue pribadi ya, dari awal gue main Genshin Impact tuh gue selalu ngambil misi hariannya dulu ya. Karena setiap misi hariannya ini dapat hadiah Primo Game 10. Habis itu baru gue quest-quest yang kayak gini, quest Archon, quest story, itu baru gue ambil. Kalau kayak quest dunia ini gue belum ngambil sih. Apalagi quest ini nih ya, gue belum ngambil. Banyak yang belum gue ambil sih, padahal ini quest-quest penting gitu. Cuman belum gue ambil karena ya nanti dulu aja sih. Gue lebih ke
menghabiskan quest-quest yang bisa gue kerjain dulu. Karena kalau kita ngambil quest dunia, ada yang quest untuk menaikkan AR kita atau adventure ranks. Jadi adventure ranks kalau udah naik, nantinya bakalan tambah banyak quest-questnya ya. Jadi gue langsung teleport aja nih ya guys ya. Gue teleport ke sini dia. Jadi dia ada di sini ya guys. Kita harus ke situ. Jadi gue harus ngezoom in dulu. Nah, di sini kita teleport langsung aja guys. Nah, jadi gue sambil ngomong juga ya, sambil ngasih tips juga nih biar kalian paham. Jadi kalau di Genshin Impact yang sejauh ini gue pelajarin, untuk artefaknya kita harus memfokuskan ke satu titik gitu. Kita nggak bisa campur aduk. Kita harus ngelihat artefak-artefaknya. Mungkin gue kasih lihat lah ya. Artefak yang gue pakai di sini karena berfokus ke kritikal. Jadi gue rata-rata makainya yang ke kritikal kayak ini. Gue makainya yang bisa naikin critical rate sampai 12%, sama ya pokoknya bener-bener gue memfokuskan ke critical dan attack. Paling ada beberapa kayak ini dia untuk nambahin HP. Jadi di sini kalian bisa ngelihat ada HP plus 143 itu untuk nambahin HP-nya dia. Dan kalau attack di sini, nah ini benar-benar gue memfokuskan dia untuk bertarung ya guys ya. Sebenarnya ini bagus sih gladiator final, tapi gue nggak banyak yang pakai gladiator ya. Gue lebih banyak pakai yang Berserkers karena gue untuk gladiator final gue belum banyak punya item gladiator ya guys. Tapi ada juga sih item-item gladiator kayak ini, gladiator Trimpus, gladiator Encyclos. Sebenarnya ini gladiator itu cukup bagus, tapi gue kurang di yang ininya ya, aksesoris artefak yang ininya gue belum dapat yang gladiatornya. Kalau untuk yang bulu gue udah dapet. Kalau untuk yang kembang kayaknya gue belum dapat juga deh. Untuk gladiatornya ya, iya gue belum dapat. Kita bisa langsung aja sih ke sini untuk ngelihat gladiator final kita. Di sini kita belum dapat, di sini udah dapat, di sini belum, di sini udah, dan di sini udah. Mungkin nanti gue bakalan coba ini ya, apa namanya, cari gladiator final nanti. Tapi oke, pertama kita udah selesai lah untuk pembahasan itu ya. Pembahasan selanjutnya mungkin sambil jalan aja, sambil menyelesaikan quest-quest. Jadi quest pertama itu kita harus ngikutin ini ya, petunjuk jalan. Nah kadang petunjuk jalannya tuh hilang begitu tuh guys. Nah kita tapi tetap masih bisa ngelihat titiknya kayak gitu. Nah kalau kita ada di air itu kayak gini kan, dia ada tulisan wetnya dan kelihatan bercak-bercaknya ini. Nah ini kalau kita kayak gini, misalkan kita ketemu monster yang elementalnya es, kita bisa membeku guys. Jadi kayak ini tuh berpengaruh juga gitu, bukan sekedar kayak efek kita efek kita kena air ya, tapi dia bahkan berpengaruh untuk kita saat bertarung melawan musuh. Jadi agak rumit juga sih, tapi menurut gue ini game yang cukup seru. Walaupun ada beberapa youtuber ngomong ini game setan, ya sih, karena spek yang dibutuhin itu makin update makin gila ya, makin naik terus. Dan untuk hadiah-hadiahnya mungkin, kalau hadiahnya sih gue rasa cukup oke lah untuk sekelas game Android, karena dia emang seperti pay to win sekali. Bukan seperti pay to win ya, tapi karena ya lebih ke pelit sih gue bilang. Nggak pelit juga, apa ya namanya, nyari duit sih wajar-wajar aja ya. Tapi maksud gue ya jangan kayak gitulah. Maksudnya kayak dia lagi ada event ulang tahun Genshin Impact, dan tapi dia ngasih hadiah untuk playernya tuh kecil sekali loh guys. Kepencet guys. Kayaknya ini ngeframe banget. Mungkin gue harus nge-restart dulu sebentar ya. Oke ya guys ya, tadi gue habis setting grafiknya jadi ke yang biasa aja ya, yang normal atau yang semula. Ini gak sopan di looknya, naik-naik. Oke guys, kita lihat. Nah di settingan grafiknya gue menengah, dan untuk kontrol gue tetap pakai yang format biasa ya.
Jadi kita di sini menyelesaikan misi harian dulu ya. Gue kurang paham juga sih. Ya gue asal pilih aja sih sebenarnya guys ya. Karena ini misi harian gitu. Jadi nggak berpengaruh ke AR, tapi berpengaruh ketika kita membutuhkan primo game. Sebenarnya berpengaruh juga ya. Anggaplah gue newbie gitu, kita sama-sama newbie lah ya. Apalagi gue pemain gratisan. Mungkin untuk kalian yang pemain gratisan sama kayak gue ya, kita tuh kalau pemain gratisan tuh sebisa mungkin main hampir setiap hari ya guys. Karena apa? Karena kita ngambil misi harian gitu. Seenggaknya kita menyelesaikan misi harian kita, dan story-storynya bisa ketika ada waktu gitu. Kenapa gue bilang begitu? Karena kita nggak ada primo game tambahan untuk ini ya, untuk apa sih istilahnya, untuk membeli. Jadi kita nyari primo game tambahan kita ya hanya dari sini, dari misi harian kita gitu. Dan misi harian itu nggak susah-susah banget sih guys, biasa aja gitu, kayak ya nggak susah-susah banget. Tapi kadang sekalinya dapet yang susah ya susah gitu. Bahkan gue pernah dapet misi petak umpet dan itu nggak bisa selesai gitu. Gue nggak paham cara nyelesain misi petak umpet itu gitu. Itu misi yang cukup aneh menurut gue ya, misi harian yang cukup aneh. Masih agak ngeframe ya guys. Gue nggak paham sih sama Genshin Impact ini, berat banget. Gila, untuk HP gue yang Snapdragon 860 aja masih berat gitu. Padahal udah gue setting grafiknya, mungkin nggak mau sih gue nyeting ke grafik terendah ya. Nah ini juga stamina ya guys. Kalian lihat yang bar di samping yang warna kuning itu stamina ya guys ya. Kalau kita dalam kondisi berenang atau lagi terbang ya, kita harus merhatiin stamina kita, karena kalau stamina kita habis, kita bisa langsung jatuh. Nah ini kita langsung aja berperang ya di sini ya guys ya. Lihat di sini ada banyak banget Hellcrat ini musuh basic ya. Jadi kita langsung aja serang mereka dan terjun serang mereka. Jadi gue di sini pakai skill Diluc. Skill Diluc cukup asik sih. Dan lihat kalian sini, wah HP gue aja yang apa sih namanya, Snapdragonnya cukup tinggi aja masih agak ngeframe parah ya. Gue nggak paham sih. Padahal kalau main game ML aja gue settingan ultra tuh masih worth it banget gitu. Kayak gitu guys. Nah ini tuh susahnya di sini. Kita bener-bener harus positioningnya tahu. Bukan positioning sih, kayak musuh-musuh yang harus kita matiin dulu, yang mengganggu kita war sama Hellcard yang lain. Karena ini nyusahin banget sih mereka ya guys ya. Nah item ini jangan diremehkan ya guys ya. Item-item yang drop dari Hellcard, karena kita ketika kita mau naikin bintang hero kita atau peringkat hero kita butuh itu gitu. Nah ini ultinya Diluc kayak gini, dia nebasin yang jadi api, dan efeknya juga masih ada bahkan setelah ulti. Jadi pedangnya ini berapi-api ya guys ya. Kayak semangat gue dalam bikin konten hari ini. Gue gak tahu kenapa ya, kayak pengen aja bikin konten walaupun gue tahu viewersnya agak sedikit sepi. Bikin konten game gitu viewers gue sepi sih dibanding gue bikin konten kayak bikin konten game gitu. Itu bikin konten reptil maksudnya, itu lebih sepi bikin konten game sih. Tapi kayak ya gue pengen bikin konten game dan gue juga kehabisan ide. Nah di sini gue bakal ngasih lihat, walaupun ini healing gue, tapi gue pakai untuk seenggaknya ngulangin shieldnya dia, karena dia kan shieldnya api ya guys ya. Jadi gue berusaha buat ngurangin shieldnya dia dulu sampai hancur, baru gue bisa nyerang pakai Diluc gue lagi. Karena kalau gue nyerang terus pas dia ada shield api, itu shieldnya nggak bakal berkurang guys, dia malah imun sama serangan gue, dan itu cukup nyusahin sih menurut gue. Nah makanya untuk hero kita harus nyiapin 4 di sini. Itu gue mungkin settingannya lebih, ini settingan yang salah ya guys, maksudnya kayak settingan yang benernya itu kita harus punya keempat role gitu, keempat role. Gue nyebutnya role aja deh biar kayak di ML ya, keempat role. Jadi role pertama itu yang berfokus sama critical,
role kedua itu yang berfokus sama defense. Role ketiga yang berfokus sama elemental atau ini ya, support lah istilahnya, elemental atau healing. Karena itu cukup penting juga, elemental atau healing. Kayak kalau tanpa itu ketika darah kita sekarat, kita nggak mungkin kan pulang dulu, terus abis itu kita healing lagi. Sebenarnya healing bisa aja di checkpoint atau titik-titik yang ada patung patung gedenya gitu. Itu bisa aja kita kayak ini ya, nyobain lah ibaratnya kayak kita healing di situ gitu. Nyobain untuk healing di situ bisa, tapi maksud gue kayak itu cukup menguras banyak waktu sih dibanding kita punya healing support sendiri gitu. Ini kok tiba-tiba gelap dia guys, aneh sekali. Oh, ada ceritanya. Kok sekarang jadi banyak animasinya gini ya guys ya, aneh sih. Oh, Zhongli, ada apa ini? Ini misi apa? Misi dunia. Kayaknya gue masih misi harian deh. Apa gue salah milih jalan? No problem lah, kita kerjakan dulu kalau sekiranya ini misi penting ya. Oke, gue lanjut lagi penjelasannya. Untuk game ini, game apa namanya? Wah, ini apa guys? Kok kayak gini ya? Gue mau nyerang dia loh. Mati lu. Mati lu. Jadi untuk ini tuh cukup nyusahin ya guys misi yang di sini. Nah, gue kenapa berfokus ke elemental ini karena gue lebih suka make si Aether ini untuk apa namanya, untuk yang kayak gini. Jadi gue nggak berfokus ke critical atau ke attack karena Aether ini dia berfungsi untuk ya kalau misalkan kayak gue ada elemental yang nggak bisa gue pakai, yang gue belum ada counter elemental itu gitu. Jadi gue terpaksa pakai ini. Sorry ya guys kalau misalkan agak berisik di sini. Ya begitulah kehidupan di rumah gue, berisik. Nah, ini ada peta harta karun guys. Sayang banget kalau kita tinggalin ya. Nah, kayak gini. Jadi gue mengkombonya karena Aether di sini gue pakai yang elemen angin. Sebenarnya untuk yang elemen tanahnya gue udah ada dan elemen petirnya gue juga udah ada, tapi gue lebih berfokus ke yang angin karena yang angin ini bisa apa namanya sih, memperkuat elemen yang lain ya. Kayak misalkan nih gue ngasih elemen es dan itu bisa bikin semua musuh gue beku kalau gue kasih skill 2 nya Aether ini. Gue sembarangan ngomong sih, gue nggak tahu ini Aether bener apa enggak karena gue lupa juga sih. Tahu namanya Aether, tahu namanya siapa, gue nyebutnya Yakumo aja, Yakumo karena Yakumo keren sih. Bodoh lah, apalah itu namanya, gue juga nggak peduli lah. Oke, kita harus misi harian dulu ya guys ya, karena misi harian tuh sebenarnya lebih penting karena setiap harinya misi harian itu bakalan terus diupdate. Dan selesai kita nyelesain semua misi harian, kita dapat reward lagi karena kita nyelesain semua misi harian. Untuk FPS-nya turun jauh banget, gila. Tapi GPU gue yang dipakai kecil sih, udah mendingan lah maksudnya. Mungkin ketika musuhnya banyak baru kerasa ngeframe-nya. Nah, untuk manjat begini juga bar stamina kita berkurang banyak ya. Jadi kita juga harus mastiin bar staminanya. Cara mengupgrade bar staminanya itu gampang, kita tinggal nyari Anemoculus atau Geoculus ya guys ya. Jadi kita cukup update itu aja. Aduh, ini dia kok nyerang gua nggak ngusik dia loh. Ini aneh sekali, gua nggak ngusik loh. Kok lo mengusik gua gitu loh. Emang karakter-karakter di sini tuh aneh-aneh ya guys ya. Ketika kita nggak ngusik kehidupannya dia ngusik kehidupan kita gitu. Kayak warga Indo sekali. Jadi begitu. Nah, jadi aduh susah banget loh lawan ini. Karena sebenarnya bukan ini karakter yang cocok buat ngelawan dia. Aether juga nggak cocok sih ngelawan dia. Karena gila, dia tuh cocoknya karakter-karakter yang range-nya jauh ya. Kalau range dekat tuh ya kayak gitu tuh, mental gua mati dah. Aduh, sumpah ngeri, ampun.
Oke, gue healing dulu karakter gue ya guys ya. Nah lihat, karakter gue tuh terhealing dengan basic attack-nya dia juga terhealing gitu. Tapi nggak ada damage sama sekali untuk karakter gue yang satu ini ya guys ya. Karena gue bener-bener memfokuskan untuk healing sih. Dan gue pakai Razor. Nah, Razor ini cukup sakit juga ya guys ya. Dia berelemen petir. Dan untuk skill ultinya dia ngeluarin serigala listrik di belakang punggungnya. Keren sih, lucu sih. Wait. Hmm. 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 Mungkin kalau konten ini banyak viewersnya, gue bakalan fokus ke konten game juga, tapi khusus untuk Genshin ya guys. Nah ini kayak gini, dan lihat kritikalnya gede banget ya, sampai berapa ribu gitu. Ya ngebuang ulti dong, padahal udah mati dia. Gak fokus gue guys, soalnya berisik sekali di sini loh. Gak apa-apa lah. Oke, gue healing lagi dulu. Barbara ini bener-bener gue fokusin untuk healing ya. Soalnya gue juga sempet belajar sedikit. Karena sebelumnya gue nggak paham sama sekali untuk Genshin Impact. Gue suka karena karakternya aja sih imut-imut gitu loh, keren-keren karakternya, kayak karakter anim banget. Dan setelah gue pahamin, kita kalau dalam bermain Genshin Impact butuh elemental gitu. Elementalnya juga diperhatikan. Dan terus damage dari setiap karakternya. Nah kayak itu guys, kalau misalkan kita dapat yang karakternya berelemen api, terus kita serang dengan elemen api, ya dia bakalan kebal kayak gitu tuh, ada tulisan kebalnya. Dan itu nyusahin banget sih guys. Nah ini juga nyusahin nih karakter ini nih. Mati. Ini wah gila, berapi-api banget tuh. Gue butuh Diluc sebenarnya sih, karena Diluc ini cukup kuat untuk ngelawan mini boss ini ya. Tapi untuk ngelawan slime apinya dia nggak kuat, karena karakter Diluc itu elemennya api. Tapi nggak apa-apa lah untuk ini aja. Nah bahkan dia kena elemen listrik dari Razor gua aja tuh kayak nggak berfungsi gitu, kayak nggak mempan. Sumpah susah sekali loh. Padahal ya gitulah guys, kadang mungkin karena tangan gue masih slow hand juga ya. Nah untuk yang karakter ini cukup nyusahin. Aduh mati. Karakter gue mati, gawat. Nah gue berusaha buat mendinginkan mereka semua biar nggak berapi-api lagi. Jadi mereka bisa kita lawan sebenarnya kalau apinya mereka udah mati ya guys. Cuman susah banget buat matiin api mereka. Dan ya itu jadinya kalau diserang dengan Diluc, dia jadi normal lagi seperti semula, berapi lagi, karena Diluc berelemen api dan mereka slime api yang notabene gampang kebakar. Nyusahin sekali ini anak loh, sumpah. Waduh mati. Tapi kalau gue lawan pakai Barbara, karena di sini gue juga pakai elementally master di pakai artefak elementary air master untuk Barbara, jadi cukup mengurangi damage mereka juga ya. Aduh, gua lupa pakai karakter dia lagi. Karakter si Diluc tuh sebenarnya nggak bagus ya untuk ngelawan yang api-api begini, karena ya Diluc elemennya api. Makanya agak sedikit nyusahin ya guys. Nah, ini darah Diluc gue cukup berkurang banyak sih. Tapi nggak masalah juga. Wah meledak guys, kesian banget sih Aether ini. Tapi dia udah mati ya guys ya. Oke, clean. Oke, udah clear. Dan ya ternyata masih ada mereka lagi. Ya langsung aja gue ultinya cukup sakit sih ya, karena elementally gue pakai artefak untuk elemennya dia. Jadi untuk skill yang pakai elemen itu cukup sakit. Oke, gue mau ngisi darah di loop 2 dulu, baru langsung ulti aja di sini biar mereka pada seenggaknya banyak yang mati lah. Walaupun yang si mini bossnya ini belum mati. Aduh gila sakit sekali. Nah ini kadang kita dapat yang susah begini tuh lumayan rumit juga ya guys ya. Padahal ini cuman misi harian.
Dan ya balik lagi ke karakter masing-masing sih. Semakin tinggi karakter semakin tinggi levelnya, level karakternya juga semakin tinggi dan semakin easy lah melawan musuh-musuhnya. Waduh, susah banget. Oke, udah mati satu. Dapat primo game lagi. Jadi pada sekarat semua. Oh enggak deh, enggak jadi pada sekarat, cuman satu karakter yang sekarat. Oke, kita lihat misi hariannya apa udah semua. Oke, udah semua. Kita ke Magnostat lagi. Tapi karena ini kebetulan darahnya udah sekarat, jadi gue mau ke Magnostat. Abis itu gue mau misi darah, karena di loop gue sekarat. Jadi udah berapa lama ya kita konten? Mungkin gue bikin konten beberapa menit dulu aja sih, 30 menit maybe, sampai misi hariannya kelar aja deh. Untuk misi-misi lainnya gue lanjut besok. Dan mungkin sekali gacha lagi kali ya, sekali gacha lagi deh. Oke, kita pertama ngambil misi hariannya dulu ya guys ya. Oke, apa udah? Woi, gue mau ngambil misi harian dulu. Nah, oke, misi harian sudah kita ambil. Dan ya, kita dapat primo game lagi yang bisa kita tukerin sama di toko. Kita bisa tukerin dia dengan ini untuk penukaran primo game untuk permohonan ya. Gue mau nukerin permohonan yang Asian Fate sih. Sebenarnya gue pengen Edge Queen Fate, tapi karena lagi ada Chill Day, jadi gue berfokus ke Chill Day dulu aja. Gue pengen dapetin Chill Day sih sebenarnya. Wah, tinggal dikit primo game gue, karena gue player gratisan ya guys ya. Jadi primo game itu berarti banget. Nah, gue ngasih unjuk kalian gimana caranya ke ruangan rahasia itu. Jadi ruangan rahasianya itu ada di sini ya guys ya. Gue kasih unjuk dulu. Oke. Wah, langsung penuh guys. Ini kita ke ruangan rahasia dulu. Oke. Nah, di sini ruangan rahasianya guys. Jadi kalian cukup teleport ke situ dan langsung masuk aja ke ruangan rahasia ini. Dan kita harus mensejajarkan diri kita ke sini, ke arah depan. Terus kita langsung aja menukarkannya ke permohonan. Kita tukar satu. Apakah dapat? Ya, dapat lagi guys. Ya kan sudah aku bilang. Nah, dapat lagi. Jadi gampang banget kan dapat karakternya. Udah 2 loh gue dapat karakternya. Luar biasa ya guys ya. Gua screenshot kali ya untuk thumbnail. Oke guys, seperti yang kalian lihat tadi gue langsung dapet 2 karakter bintang 4 di ruangan rahasia itu. Jadi mungkin itu aja tips dari gue untuk kalian. Kalau konten ini rame bakalan gue lanjutin ke depannya. Tapi kalau konten ini sepi ya mungkin tetap gue lanjutin, cuman gak terlalu sering lah, gak sesering reptil. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita lihat karakter dulu deh. Jadi karakter gue saat ini cuman ada segini ya. Dan ini ada 3 yang baru. Yang ini tadi dapat dari misi ya, dapat dari ketika gue update, jadi Aloy. Dan yang 2 ini dapat dari tadi gue ngegacha. Dan gue baru 2 kali ngegacha di game ini dan gue langsung dapat 2 karakter bintang 4. Wow banget sih. Dan untuk karakter bintang 5 gue jadi ada 2. Ada Diluc sama Aloy. Ini karakter bintang 5 gue. Untuk karakter bintang 4 gue cukup banyak sih ya guys. Oke, mungkin segitu aja dari gue ya guys ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Dadah.